Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nas'alullaha azza wa jalla bimannihi wa karamihi an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana mimma 'allamana wa yazidana ilman wa hudan wa taqwa innahu waliyun ala dhalika wa qadirun alaih. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa masih bermuwajahah, bertatap muka, berkumpul di salah satu majlis min majalis ilm, di antara majlis ilmu, ya. Kemudian kami sampaikan ucapan terima kasih, syukran, jazakumullahu khairan atas kehadiran berkumpulnya kita di salah satu majlis yang penuh barokah ini, insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan kita masuk dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi, saling bertemunya karena Allah subhanahu wa ta'ala, berkumpulnya karena Allah, dan berpisahnya pun juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita masih melanjutkan pembacaan kitab Tazkiyatu An-Nafs karya Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafidhahullahu ta'ala. Semoga memberikan manfaat untuk diri saya dan juga untuk kita semua. Kita masih muqaddimah. Kemarin kita masih muqaddimah tentang bagaimana pentingnya tazkiyah an-nafas. Tazkiyatu an-nafas itu artinya pembersihan jiwa. Ini adalah materi yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah, sebagaimana sangat perhatian besar dari kalangan para salaf berkaitan dengan tazkiyah an-nafas ini. Kenapa pertanyaannya? Kenapa kita mempelajari tazkiyah an-nafas? Ada dua alasan. Kenapa kita mempelajari tazkiyah an-nafas, pensucian jiwa? Nanti insyaallah kita akan sebutkan definisinya. Karena ada dua alasan kita mengkaji ataupun mempelajari tazkiyah an-nafas. Alasan yang pertama, karena ada dua musuh yang harus kita waspadai. Musuh yang pertama adalah musuh yang ada pada diri kita. Musuh yang ada pada diri kita berupa apa? Berupa jiwa yang mendorong, yang mengajak kepada keburukan. Karena dalam jiwa manusia itu ada dua potensi. Potensi yang mengajak kepada kebaikan, ada jiwa yang ada dalam diri kita yang mendorong kepada keburukan. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Ini dalam surat apa ini? Surat Yusuf. Ya. Wa ma ubarri'u nafsi. Aku itu kelasnya Nabi. Ya. Ia mengatakan aku tidak menyatakan diriku terbebas dari kesalahan. Ya. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena sesungguhnya ada dalam jiwa manusia yang terus dia mendorong, yang mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Rabbku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku adalah zat yang maha pengampun dan zat yang maha penyayang. Jadi kenapa kita belajar tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita? Kenapa kita mempelajari hal tersebut? Karena ada dua musuh. Musuh yang pertama ada pada diri kita, ya, yang senantiasa mendorong kepada keburukan, mendorong, yang mengajak kepada keburukan. Kemudian musuh yang kedua, apa musuh yang kedua? Adalah syaitan. Musuh yang kedua adalah syaitan. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, qala fima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Jadi kalau ditanya kenapa kita mengkaji tazkiyah an-nafas, ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena ada dua musuh yang harus kita waspadai. Musuh yang pertama yang ada pada diri kita, yang harus kita lawan. Ya. Kemudian musuh yang kedua adalah syaitan. Syaitan itu, ya, yang senantiasa mengajak, yang menghalang-halangi manusia daripada kebaikan. Syaitan itu tidak senang kalau orang melakukan kebaikan. Makanya iblis dia berjanji ataupun bersumpah. Apa kata iblis? Qala fima aghwaytani, ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku, ya, karena engkau telah menyesatkanku, maka la aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka aku akan menghalang-halangi manusia, menghalang-halangi mereka siratakal mustaqim, siratakal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Kemudian apa kata iblis? Disebutkan dalam Al-Quran, thumma la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian aku akan mendatangi manusia, mendatangi mereka dari mana? Dari arah depan. Wa min khalfihim, dari arah belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari samping kiri. Terus akan didatangi oleh siapa? Iblis. Yang tujuannya apa tadi? La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Tujuannya apa? Untuk menghalang-halangi manusia
dari jalan kebenaran, menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Sehingga kata iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga ya Allah, engkau akan dapati kebanyakan mereka itu engkau tidak akan mendapati kebanyakan di antara mereka syakirin, hamba yang bersyukur. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bersyukur atas pemberian nikmat yang Allah berikan. Banyak atau sedikit yang bersyukur? Banyak atau sedikit? Sedikit. Wa qalilun min ibadiya asyakur. Sedikit di antara hambaku, wa qalilun min ibadiya asyakur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Maka bergembiralah di antara min qillatin nas, ataupun termasuk orang yang sedikit tapi hamba yang bersyukur. Ini alasannya kenapa kita belajar tazkiyatun nafas, artinya membersihkan jiwa kita, memperhatikan kondisi hati kita, makanya kalau kita belajar baca tazkiyah an-nafas yang kemarin tuh bagus sekali itu ya. Salah seorang hamba yang soleh dia bilang apa? Ya nafsi ya. Kemudian akhlisi ataupun ikhlisi itu ya. Af'il gitu ya, akhlisi kan akhlasa ya, akhlis itu ya. Artinya perintah itu ya. Akhlisi nafsi itu. Jiwa, ikhlas engkau, tulus engkau. Ya, kamu ikhlas sesaat, sebentar saja, kebahagiaan kamu sepanjang masa, kan begitu ya. Karena apapun amal dari A sampai Z, ya. Tapi kalau rusak, ya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti antum baca itu cantik, bagus sekali yang awal-awal itu ya. Cantik sekali itu. Suka saya. Itu. Ringan bahasanya tapi bagus, ya kan? Nanti antum baca ini. Masya Allah luar biasa. Saya suka ya. Makanya salah seorang hamba yang saleh, ya, ia mengatakan ya ajban minan nas. Jadi sesuatu yang sangat mengherankan, ya, bagi manusia, di antara manusia. Kenapa? Yabkuna ala man mata jasaduhu. Nah, ini juga saya nukilkan dari kitab itu ya. Nah, bagus sekali. Jadi sangat mengherankan sekali, menakjubkan bagi orang-orang yang dia yabkuna ala man mata jasaduhu, dia menangis ya atas kematian jasad seseorang, nangis. Akan tetapi wala yabkuna ala man mata qalbuh, akan tapi jarang ataupun tidak menangisi, dia tidak menangisi kondisi hatinya yang sudah mati. Wahum la yash'urun, akan tapi mereka tidak merasa. Nah, ini sangat penting sekali memperhatikan kondisi hati kita. Nah, gitu ya. Oke, yang kemarin kita ajarkan kalimat doa. Gimana doanya kemarin? Biar dapat oleh-oleh. Gimana doanya? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya. Masih ingat setelah ini? Masih ingat tak? Coba. Allahumma, ini kalimatnya, Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, ada ati itu gimana? Ja'a, gitu ya. Ya Allah, datangkanlah, berikanlah kepada jiwa nih, yakni ketakwaan. Wa zakkiha, ya Allah,
bersihkanlah, sucikanlah, bersih, begitu ya. Anta khairu man zakka, karena enggak ada yang bisa mensucikan jiwa ini kecuali Allah. Maka kita sandarkan anta khairu man zakka, engkau adalah zat yang bisa mensucikan jiwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan jiwa. Makanya ya kemarin kita sampaikan ya, ketika kita mengucapkan wala haula wala quwwata illa billah, artinya tidak ada daya dan kekuatan, artinya tidak ada kekuatan ya dalam kekuatan fisik kita, tidak ada kekuatan yang ada di dalam hati kita kecuali semuanya atas apa? Pertolongan. Makanya baknya itu bak isti'anah itu ya. Bak isti'anah seperti itu ya. Jadi tidak boleh menyandarkan segala sesuatu kemampuan murni karena diri kita. Dagangan laris ini karena apa namanya, masakannya ataupun tempatnya dia serta merta disandarkan, dia lupa sama yang di atas. Itu banyak terjadi demikian, cuman tidak terasa ya. Kenapa? Karena secara tidak langsung menyandarkan kepada dirinya ya, padahal itu semua adalah sebab. Makanya sering doa apa namanya, zikir pagi petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Maka tidak boleh menyandarkan apapun ya kepada diri kita, wala takilni ila nafsi meskipun sekejap mata tuh gini ya, meskipun sekejap mata ini karena saya ya. Kalau saya nggak bekerja, saya nggak bisa ngasih makan anak, gitu begitu ya. Kalau nggak kerja, anak saya semuanya kelaparan, seperti itu ya. Ya padahal masing-masing anak itu sudah membawa rezekinya masing-masing. Ya. Maka kita katakan apa yang kita lakukan itu semuanya adalah sebab. Karena kalau Allah sudah mengatakan kun, fayakun, ya. Meskipun badannya kuat, dia kerja mendapatkan uang, coba Allah kasih kelemahan, Allah kasih sakit, Allah kasih lumpuh seketika, ya sudah, ya tak berdaya, ya. Seperti itu ya. Nah, ini pentingnya kita belajar tazkiyah an-nafas. Ya, bagaimana kita perhatikan ya diri kita. Ya. Jadi kenapa kita belajar tazkiyatun nafas? Karena ada dua alasan. Alasan pertama karena ada dua musuh. Musuh yang pertama yang menyelimuti pada diri kita. Kita beramal sedikit, ya sudah merasa ini karena saya. Atau beramal sedikit sudah ini kalau bukan karena anak, ini enggak, semuanya. Kalau bukan karena anak atau kalau bukan karena saya, anak saya nggak bisa kuliah. Kalau bukan karena saya, anak saya semuanya kelaparan semua. Kalau bukan karena saya, tapi kalimat-kalimat itu tidak terasa. Ya, tidak terasa kalimat-kalimat itu. Ya. Kadang kalimat-kalimat yang mengandung unsur kesyirikan. Kalau bukan ya karena ayam berkokok, habislah rumah saya dicuri oleh perampok misalnya. Ini kan kalimat-kalimat kesyirikan. Kalimat-kalimat kesyirikan. Makanya doanya agar terhindar daripada kesyirikan, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya kan? Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Doa agar kita dihindarkan dari kesyirikan. Karena kadang kesyirikan itu muncul dari lisan, terkadang dari perbuatan, terkadang muncul dari isyarat. Ya. Sangat bahaya sekali ya. Karena kesyirikan ini akan merusak apa? Merusak amal. Sebagus apapun amal seorang, tapi kalau dia dicampuri dengan kesyirikan,
bercampur dengan kesyirikan, maka amal tersebut ya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min an usyrika bika, dari berbuat syirik kepadamu, wa ana a'lamu, padahal saya tak tahu. Bayangkan, kita tahu saja bisa terjerumus kan ya, apalagi kalau tidak tahu. Seperti itu ya, apalagi tidak tahu. Kita tahu saja kadang terjerumus, bukan perkara dosa biasa, tapi dosa besar, yakni kesyirikan ya. Wa astaghfiruka, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu, lima la a'lamu, yang sesuatu yang aku belum tahu. Nah, ini doanya jadi lengkap sekali ya. Ya, lengkap sekali doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulang-ulang sedikit, semoga bermanfaat sebagai modal, mudah-mudahan sebagai modal bekal ya. Karena sholat kita, haji kita, infak sodakoh kita, kurban kita, ya, membangun masjid kita dengan uang yang begitu banyak, ya. Tapi kalau bercampur dengan kesyirikan, ya, amalnya jadi bernilai atau tidak? Tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ini pentingnya. Ini pentingnya. Jangan lupa, semuanya sandarkan kepada Allah. Yang bos sawit, jangan andalkan kepada relasi-relasinya. Kemudian yang ustadz, jangan mengandalkan dari jamaah-jamaahnya. Yang pengusaha, yang kantoran, jangan menyandarkan kepada gaji-gajinya. Kalau Allah kasih sakit kun fayakun, lumpuh, ya sudah, nggak berdaya dia, tidak berdaya. Sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ucapkan kalimat wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, tidak ada kekuatan fisik saya, tidak ada kekuatan hati saya, kecuali semuanya karena pertolonganmu ya Allah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang lagi, kenapa kita belajar tazkiyatun nafas? Karena ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena ada dua musuh. Musuh yang pertama dalam diri kita yang harus kita perangi. Kemudian yang kedua, musuhnya siapa? Syaitan. Syaitan itu senantiasa mengajak, terus menghalang-halangi manusia daripada jalan-jalan kebaikan. Paling tidak suka, ya, paling tidak suka jalan-jalan yang menunjukkan kepada kebaikan. Nah, ini alasan pertama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita belajar tazkiyah an-nafas? Nah, kita belajar sedikit. Mudah-mudahan jadi modal bagi untuk kehidupan kita, untuk kehidupan akhirat kita ya. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa kita belajar tazkiyatun nafas ataupun mengkaji tazkiyatun nafas, bagaimana membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Karena saat kita beramal soleh, bisa jadi bukan surga yang mendekatkan diri kita, tapi justru amal soleh yang kita kerjakan ya menghantarkan kita kepada neraka. Makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, betapa banyak amal soleh yang justru mengantarkan seorang masuk ke dalam neraka. Dan betapa banyak pula orang yang berlumur dengan dosa dan maksiat, akan tapi dapat mengantarkannya kepada ke surga. Kenapa? Karena orang yang berdosa, orang yang bermaksiat, memposisikan diri adalah orang yang bersalah. Kemudian dengan kesalahannya membuat dia khusyuk ibadahnya, membuat dia khusyuk di dalam ibadahnya, permohonan ampunannya kepada Allah. Lalu Allah
terima ampunannya, Allah terima rintihannya, Allah terima taubatnya, kemudian dia mati, husnul khatimah surga. Tapi betapa banyak orang yang beramal tapi dengan amalannya itu masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena ketika dia di dalam beramal bercampur di dalamnya apa? Ujub. Ujub itu merasa tinggi-tinggi, gitu ya. Ya. Kalau sombong itu merasa diri benar, orang lain semuanya salah-salah, itu sombong namanya. Yang kata Nabi apa? Batarul haq wa ghamtun nas, gitu ya. Apa namanya? Menolak kebenaran dan rendah-rendahkan orang lain, remehkan orang. Itu namanya sombong namanya. Bisa jadi amal yang tercampur dengan ini atau dicampur dengan riya misalnya. Ya, dengan riya ataupun sum'ah begitu ya. Kan itu akan merusak amal. Sehingga amalannya bukan mengantarkan ke dalam surga, tapi justru mengantarkannya ke dalam neraka. Nah, ini rawan sekali ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini kalau baca hadis ini, masya Allah kita kadang gimana gitu ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Na'udzu billah. Salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahlul jannah, ahli puasa, ahli sholat, ahli dzikir, ahli ngaji, ahli baca Quran. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sampai antara dirinya dengan surga tersebut ya berjarak berapa? Dhira' itu satu hasta ya. Satu hasta. Artinya sudah dekat sekali ke surga. Begitu ya. Akan tetapi fayasbiqu alaihil kitab. Akan tetapi catatan mendahulinya. Akhir kehidupannya fayamalu bi amali ahli nar. Dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha. Bukan surga yang memasukkan dirinya, tapi justru neraka. Na'udzu billah. Siapa yang menjamin ya kita senantiasa taat terus? Siapa yang menjamin kita akan menjadi ahli sholat terus? Siapa yang menjamin kita ahli sedekah terus, ahli ngaji? Enggak ada yang menjamin, tidak ada. Bahkan ada sebagian ahli ngaji kemudian dia futur, lemah, berbalik arah, jauh lebih parah dibanding sebelumnya. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Maka sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang prihatin, sudah bagus-bagus ngaji, jadi ahli sholat, ahli zikir, begitu ya. Kemudian ketika dia lemah, imannya turun, ya, akhirnya ya berbalik arah jauh. Ini yang dikhawatirkan. Ini yang ditakutkan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ini juga yang kita ngeri kadang ya. Takut gitu ya. Apa kata Allah? Falamma zagu, tatkala hati mereka itu melenceng, hati mereka itu berbelok, ya, azagallahu qulubahum, maka Allah akan lencengkan lagi apa? Hati mereka, sehingga dikhawatirkan akan dipertemukan baginya nanti bukan di surga tapi di neraka. Na'udzubillah. Ya. Dan sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar
Salah seorang di antara kalian dia beramal dengan amalan ahli neraka. Dahulunya ahli minum, ahli musik misalnya, ahli judi dan semisalnya dari perbuatan dosa dan maksiat yang lainnya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainah illa dhira'un, sampai antara dirinya dengan neraka itu sejauh satu hasta. Jadi sudah mau menjerumus. Tapi subhanallah, Allah tarik tangannya dengan penuh kelembutan kasih sayangnya. Nih, jangan masuk ke situ. Ditarik oleh Allah dengan rahmat kasih sayangnya, dengan hidayahnya. Ya. Kemudian fayamalu bi amali ahlil jannah. Kemudian dia beramal dengan amalan ahli jannah di akhir kehidupannya. Kemudian dia fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam surga. Ini yang kita inginkan. Akhir penutup daripada kehidupan kita husnul khotimah. Siapa yang dapat menjamin kalau kita bakal husnul khotimah? Enggak ada yang menjamin, enggak ada. Tidak ada. Kadang ahli taat, ahli sholat, ahli ngaji, terdengar kabar dia meninggal, naudzubillah, naik tower, kemudian dia terjun dari tower tersebut. Ada seperti itu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjamin. Kita ahli umroh misalnya, ahli baca Quran misalnya, enggak ada jaminan. Ya, terdengar berita misalnya wafatnya, ya, dia mengakhiri sendiri misal contoh misalnya, enggak ada yang menjamin, enggak ada yang menjamin ya, kecuali ya, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana juga hadis ya, sering kita dengar ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang 3 orang pertama yang pertama kali masuk neraka. 3 orang pertama, 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Apakah dia ahli judi, ahli minum khamr begitu? Enggak juga. Tidak juga. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adalah ahli Quran, baca Quran, ahli ilmu, ngajarkan ngaji, kemudian ahli sedekah dengan hartanya, ya, kemudian jihad, syahid fisabilillah. Ternyata ya, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan waktu di dunia? Saya dulu baca Quran, ngajarin Quran. Dulu saya ngaji, ngajarin ngaji. Belajar, mengajarkan ilmu, ya, infak sedekah dengan harta saya. Akan tetapi Allah bilang apa? Kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Kenapa? Karena kamu dulu ngaji, ya, ingin dikatakan ya, orang yang ingin dikatakan ya, orang yang alim, agar dikatakan ahli Quran, biar ada orang puji dia itu ahli Quran, agar ada yang puji dia itu ahli dermawan, seperti itu ya. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya ketiga orang ini di antara ahli Quran, ahli ngaji, kemudian diseret, dilemparkan ke dalam api neraka. Sampai sebagian sahabat ketika mendengar hadis ini, ya, seperti Muawiyah, lamma balagha hadzal hadis. Jadi Muawiyah, sahabat Muawiyah ketika mendengar hadis ini, ya, maka beliau menangis, kemudian dia pingsan, ya. Kemudian dia pingsan ya mendengarkan hadis ini. Kemudian dia bilang, shadaqallah wa rasuluhu, maha benar Allah
maha benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah azza wa jalla qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, akan kami penuhi bagi mereka, tidak dikurangi, tidak dirugikan. Akan tapi kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Akan tapi bagi mereka itu tidak ada bagian di akhirat kelak nanti, illa an-nar, kecuali neraka. Maka pentingnya tazkiyah nafas seperti ini. Bagaimana amal yang kita kerjakan, baik itu yang sedikit apalagi yang banyak, apalagi yang banyak, yang banyak, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Udah masuk waktu belum? Belum, bentar lagi. Ayo baca. Mafhumu tazkiyatin nafsi. Ayo, sedikit lumayan ya. Halaman 7 ya. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu wa sallam ala muslimin kulli qala musannifu hafizahullah ta'ala mafhumu tazkiyati nafsi. Tazkiyatu nafsi jumlatun murakkabatun min kalimatain. Al-kalimatul ula hiya at-tazkiyatu, wa at-tazkiyatu fil lughati مصدر زكى يزكي تزكية والتزكية والزكاة في اللغة والنماء والزيادة. يقال زكى الزرع أي نما، وزكى المال أي نما. ومنه سميت الزكاة في الشرع زكاة لأنها تزيد المال بركة ونماء. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما نقص مال عبد من صدقة، فالصدقة تزكي المال وتزيده ولا تنقصه. Sahih. Ahsanta wa barakallahu fik. Nah, sekarang kita masuk definisi tazkiyah an-nafas. Tazkiyah an-nafas ini terdiri dari dua kata. Pertama tazkiyah, yang kedua an-nafas. Apa itu tazkiyah? Tazkiyah itu adalah secara bahasa adalah berkembang ataupun bertambah kebaikannya. Zakaz zar'u ay nama. Tumbuhannya itu berkembang. Hartanya juga bertambah begitu. Makanya zakat, zakat mal begitu ya, disebut dengan zakat. Kenapa? Karena dengan dikeluarkan zakatnya, hartanya semakin berkurang atau bertambah? Bertambah begitu ya, bertambah. Ya, bertambah. Oleh karena itu kata Nabi SAW bahwasanya zakat itu mana qasamalu abdin min sadaqatin. Harta tidak akan tidak akan berkurang dengan sedekah, tidak akan berkurang, justru akan senang dan akan bahagia, Wasadaqatu tuzakil mal. Dengan sedekah itu akan mengembangkan harta, dan akan semakin bertambah dan tidak akan berkurang. Kemudian wa tazkiyah, ayo baca. Iqra wa tazkiyatu. والتزكية المضافة إلى النفس هنا هي التزكية الشرعية المذكورة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما يحصل لنفس المؤمن من الخير والبركة بسبب عناية بهذا الجانب الذي هو تزكية النفس.
والمقصود بالنفس هنا ليست النفس التي تكون في الجسد فقط، وإنما المقصود تزكية القلب وتزكية النفس التي هي مؤثرة في الجوارح. ولهذا أخبر الله جل وعلا بالفلاح والفوز لمن زكى نفسه، كما هو مذكور في سورة الشمس في قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خلاص. Nih, apa itu nafas? Saya lompat di sini. Apa itu nafas jiwa? Jiwa itu bukan hanya hati. Jadi komponennya, komponen jiwa itu ruh, kemudian apa lagi? Ya, kemudian jasad, kemudian hati. Itu komponen nafas. Kalau kita katakan tazkiyatun nafas, itu bukan hanya maknanya ruh saja ataupun hati saja, bukan. Akan tapi komponen nafas, misalnya ya ayyatuhan nafsul, jadi nafas ya komponennya hati, ruh, akal masuk di dalamnya, kemudian apa namanya jasad kita. Itu namanya nafas. Namanya nafas. Nah, bagaimana ya hati kita, kondisi ruh kita, kondisi akal kita ataupun hati kita itu dalam keadaan bersih. Kenapa? Karena hati ini akan memberikan apa? Mu'athiratun, akan memberikan apa? Pengaruh fil jawarih, ya fil jawarih, tutur kata, sikap, perbuatan, isyarat, kedap-kedip matanya, ini akan berpengaruh. Akan berpengaruh ya, seperti dengan isyarat gitu. Kan dari hati. Gitu ya, dengan apa memonyongkan bibir, gitu ya, seperti itu ya. Itu kan buah pengaruh daripada hati, ya seperti itu. Jadi merendahkan orang itu nggak mesti dengan ucapan, nggak mesti, tapi bisa dengan gerakan, ya, dengan isyarat, dengan isyarat seperti itu ya. Makanya Allah mengabarkan ya, tentang kebahagiaan ataupun kesuksesan bagi orang-orang yang membersihkan, berusaha gitu ya, berusaha membersihkan jiwanya, sebagaimana disebutkan dalam surat apa? Asy-Syams ya, qad aflaha man zakkaha. Ya, sungguh telah beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Fahada mimma yadullu ala falahin man zakka nafsahu, wal falahu yakunul insan bi ruhihi wa badanihi. Fahada huwa makna at-tazkiyah an-nafas ya. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kebahagiaan itu akan diraih bagi orang-orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Wal falah, kemenangan, keberhasilan ya, ini akan terwujud ya birruhihi wa badanihi. Ruhnya juga tenang, karena hatinya tenang, badannya juga tenang. Ya tidak selalu begini terus ya, tidak selalu begini. Ini ekspresi, isyarat. Hatinya sedang ya, sedang tidak baik-baik. Ya, hatinya sedang tidak baik-baik. Fahada huwa makna tazkiyatun nafas. Ya, makanya dimaksud dengan zuhud itu artinya hilangnya harta sama dengan dia mendapatkan harta. Jadi biasa saja hilangnya sesuatu yang ada pada dirinya sebagaimana dia mendapatkan sesuatu. Hilangnya harta, hilangnya kenikmatan sebagaimana dia mendapatkan kenikmatan. Ini tingkatan zuhud. Tingkatan zuhud ya. Allah taala alam bisawab. Ini saja yang dapat kami sampaikan ya. Nanti insyaallah bulan depan insyaallah ya kita akan menyampaikan tentang metode cara mentazkiyah.
Metode cara mentazkiyah itu ada dua. Bagaimana membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Ya, ada dua. Pertama, ada yang terpuji, ada yang tercela. Bagaimana membersihkan jiwa kita dengan cara yang terpuji? Dengan cara yang terpuji adalah dengan melaksanakan amal ketaatan. Adapun cara membersihkan jiwa kita, ya, dengan cara yang tercela, ya, itu adalah dengan nyanjung diri sendiri. Nah, ini tazkiyah mensucikan dirinya dengan memuji dirinya. Maka ini manhiyun, tercela, kemudian muharram, diharamkan. Muji-muji sendiri terus, ya. Ya, seperti itu, ya. Karena kata Allah, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa bersih sendiri. Jangan kalian merasa suci sendiri, jangan, ya. Yakni dengan menyanjung-nyanjung, memberikan penghargaan terhadap dirinya sendiri, ya. Kemudian mengungkit-ungkit amal-amal begitu, ya. Maka ini tercela. Maka ini tercela. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita akan bacakan sedikit demi sedikit, ya, semoga nanti bisa masuk ke dalam qalbu kita sebagai bekal akhir daripada kehidupan kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini dapat kami sampaikan sedikit, semoga bermanfaat. Saya senang sekali, saya bahagia sekali bisa berjumpa dengan teman-teman. Ya, semoga perjumpaan kita karena Allah, perjumpaan kita di salah satu majlis ini, dan juga semoga perjumpaan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.